Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dapel. Kita lanjutkan lagi dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-40. Di episode sebelumnya kita sedang menceritakan Caladri dan juga Ki Bajo yang berdarat nih. Nah, kemudian mereka lagi makan di suatu warung nasi padang katanya di daerah Sumatera mungkin ya ini, karena sedang berlayar ini Caladri ini. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Nah, enggak kesedayana cara ketan. Ki Bajo masih memakan makanannya tanpa memperhatikan dan memperdulikan suasana di tempat itu. Melihat Caladri yang melihat Ki Bajo yang seolah-olah tidak memperhatikan dan merasa khawatir dengan dua orang yang dicurigai oleh Caladri. Caladri kemudian seolah-olah melakukan hal yang sama dengan Ki Bajo. Dia pun selanjutnya makan dengan lahapnya seolah-olah tidak memperdulikan suasana di warung tersebut. Tidak berapa lama kemudian, dua orang yang dicurigai oleh Caladri, mereka bangun dari duduknya. Kemudian salah seorang di antaranya mendekati makcik pemilik warung dan membayar ala kadarnya dari yang barusan mereka makan. Kemudian yang seorang ini menyusul temannya yang lebih dulu keluar warung tersebut. Kakak, mereka keluar duluan, Kang. Jangan banyak bicara dulu. Ayo makan dulu, Den. Nah, ya udah kalau gitu, Kang. Selanjutnya mereka melanjutkan makan sampai beberapa saat kemudian habislah 4 porsi nasi oleh Ki Bajo dan 2 porsi nasi oleh Caladri. Beberapa saat mereka seolah-olah mengistirahatkan dulu setelah bertempur menghabiskan makanan di warung tersebut. Selanjutnya setelah dirasa cukup, Ki Bajo membayar makanan yang baru saja mereka habiskan dan keluar dari warung tersebut. Di perjalanan, Den, seharusnya Aden itu tidak boleh banyak bicara, Den. Kalau ada yang dicurigai seperti itu, kalau memberikan tanda ya seperti tadi gak apa-apa, tapi jangan sampai mengatakan ataupun dicurigai. Memberikan tanda dengan tadi Aden menendang kaki Akang juga gak apa-apa. Cuman kalau ada orang yang memiliki teknik memperhatikan ataupun cak-cak bodas seperti kita dengan bahasa yang lain, ya yang intinya kita dicurigai, bagaimana, Den? Ah iya ya, Kang. Gimana tuh, Kang? Apakah mereka juga cepat-cepat keluar itu gara-gara curiga? Kemungkinan, Den. Kemungkinannya ini dua orang ini memang sedang memperhatikan kita, Den. Tapi apakah dia pihak musuh ataupun pihak teman itu belum jelas, Den. Karena adanya juga ini sudah banyak ribuh nih, belum kita ketahui apa yang mereka katakan, apa yang mereka perhatikan, dan boleh jadi mereka juga mungkin keamanan di negara ini, karena kita kan orang ya Pulau Jawa mau tidak mau, sedangkan ada patih dari kerajaan Sanga negara itu kan dari Jawa juga, Den. Pulau Jawa juga seperti kita, walaupun kita dari negara Pandu Negara. Jadi mungkin mereka menganggap boleh jadi mencurigai kita
Nah ini juga boleh jadi ya dari kerajaan ini Den. Kalau ini termasuk kerajaan apa Den Kang? Kang kurang jelas Den di sini deh. Karena di Pulau Malaka ini, di Pulau Sumatera ini banyak penguasanya. Seperti di Pulau Jawa aja banyak kerajaan-kerajaannya. Nah, ini Akang belum lupa ini Den. Gak tahu batas negaranya negara mana sekarang ini. Kita sedang di daerah mana ini? Akang mah suka yang bukan-bukan kata Akang. Akang tahu warung yang enak juga. Iya Den, maksudnya saya Akang tahu, cuman letaknya ini negara apa Akang belum jelas ini. Oh, kalau kesini mah sering, tapi negaranya nggak tahu. Kan manusia mah kadang-kadang suka harus mengumpulkan dulu lalemutan dan ingatan gitu Den. Udah ini. Nah itu kecurigaannya ada 3 kemungkinan Den. Pokoknya intinya seperti itu Den. Apakah dari pihak kita, ataukah dari pihak Sanga Negara, ataukah dari pihak kerajaan setempat ini Den gitu. Gitu ya kan. Terus apa yang akan kita lakukan? Ini Den. Sebenarnya Akang teh lagi ada misi Den. Misi apa Kang? Kita akan cari informasi Den. Jadi kita harus sedikit berjalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin kita bisa mendapatkan informasi gitu Den. Nah kemana Kang? Sebenarnya bisa di mana aja sih informasi itu. Tapi biasanya itu kalau banyak orang itu di daerah pasar Den. Kemudian daerah perkampungan yang banyak orangnya, udah padat penduduknya gitu. Tapi yang lebih memungkinkan sambil kita lihat-lihat barang-barang ataupun komoditas-komoditas yang bisa dijual. Boleh jadi kan kita mau tidak mau sambil bisnis juga ini Den. Kita mau berdagang Den. Jadi kita ke pasar aja sambil jalan-jalan, sambil ini dan sambil itu. Bagaimana Den? Ya saya mah setuju saja Kang. Ya udah ayo kita ke pasar aja Den. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke arah suatu jalan yang menurut cerita ini kedua orang ini yang akan pergi menuju ke kawasan ekonomi ataupun pasar di daerah tersebut. Sampailah mereka berdua ke suatu pasar. Pasar di daerah kawasan pesisir pantai. Tentu saja komoditas barang yang dijual tidak jauh dari hasil nelayan seperti ikan dan lain sebagainya. Terlihat juga bahan-bahan makanan dari hasil perkebunan dan pertanian. Dan tidak jarang pula seperti pakaian, perabot rumah tangga khas zaman dahulu dijajakan di pasar-pasar tradisional pada saat itu. Selang beberapa saat berlalu, terdengar ada gemuruh dan teriakan orang-orang yang sepertinya ada sesuatu karaman ataupun yang mencurigakan bagi mereka berdua. Tolong, ada kebakaran. Di laut ada kapal yang terbakar. Begitu terdengar suara yang orang-orang berteriak. Ki Bajo yang pada saat itu sedang memilih-milih kain ataupun baju. Sedangkan Jaladri yang hanya melihat-lihat ikat ataupun sarung yang khas dari kepulauan Sumatera ataupun Pulau Sumatera. Bertatap-tatapan, berpandang-pandangan, seolah-olah keduanya saling bertanya, apa maksud dari orang yang berteriak ada kebakaran perahu tersebut. Seraya bertemu satu pemikiran, keduanya mencurigai bahwa perahu yang terbakar itu adalah perahu Ki Banyu Biru atau perahu yang mereka tumpangi. Dengan segera kedua orang tersebut, yaitu Jaladri
dan juga Ki Bajo berlari ke arah pantai. Selanjutnya terlihatlah dari kejauhan perahu Ki Banyu Biru atau perahu mereka berdua terbakar. Api membakar sudah hampir setengahnya. Terlihat dari kejauhan orang-orang sedang mencoba untuk memadamkan api di kapal tersebut. Namun beberapa saat terlihat api semakin membesar dan hampir-hampir tidak ada lagi di geladak kapal yang aman dari pengaruh api tersebut. Terlihat orang-orang yang masih berada di atas kapal loncat ke laut untuk menyelamatkan diri sambil membawa sesuatu, apa saja yang mungkin bisa dijadikan perahu sementara agar mereka tidak segera tenggelam atau membantu mereka untuk tetap bisa berenang ataupun mengambang di perairan laut pada waktu itu. Beberapa orang nelayan yang memang sedang berada di sekitar perahu kapal tersebut, ada yang membawa ataupun mendayung sampan-sampan mereka menuju ke kapal tersebut. Kemungkinan mereka ingin ikut membantu menyelamatkan ataupun mengevakuasi korban dari kebakaran kapal waktu itu. Jaladri dan juga Ki Bajo kemudian makin merangsek berjalan ke arah pinggir pantai, berharap segera bertemu dengan para rekannya, korban dari kapal yang terbakar tersebut. Beberapa saat berlalu, tibalah para korban yang dibantu oleh nelayan sekitar di sampannya. Turunlah mereka. Yang lainnya ikut berkerumun. Namun, tunggu. Aku saudaranya, aku juga penumpang kapal tersebut. Tunggu. Jangan terlalu banyak menggibung ini, jangan terlalu banyak berkumpul. Berikan udara, berikan ruang untuk para korban supaya tidak kaget dan juga bisa beristirahat, menenangkan diri dulu. Yang lainnya, tolong berikan jarak. Begitulah teriakan Ki Bajo mencegah orang-orang berkumpul terlalu dekat terhadap korban. Seiring waktu itu, Ki Bajo dan juga Jaladri terus masuk merangsek mendekati rekan-rekan mereka yang baru saja turun dari sampan. Setelah dianggap cukup menenangkan diri, kemudian para korban diajak oleh Ki Bajo dan juga Jaladri dan orang-orang yang menolong pada waktu tersebut. Para korban kemudian ditempatkan di sebuah warung ataupun saung ataupun gubuk rumah di mana saja yang sekiranya cukup untuk mereka sekedar beristirahat. Para warga memang sangat baik untuk menolong para korban kebakaran kapal tersebut. Barut. Jadi ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi? Bagaimana kapal itu sampai terbakar? Kalian ini ada saja, ada korban jiwa atau tidak? Aduh, saya tidak tahu. Aduh. Ki Bajo. Beruntung Ki Bajo. Baru Ki Bajo ada di sini. Aduh. Sudah. Tenangkan dulu. Ini saya juga mohon maaf nih. Menghadiri kamu nih, membuat kamu makin panik. Ini coba ceritakan apa yang terjadi di laut sana. Kenapa kapal kita sampai terbakar dan adakah korban jiwa gitu? Mungkin kita bisa lebih cepat untuk menolongnya. Bagaimana ini?
Aduh, kurang jelas, kurang jelas. Kurang jelas King Bajo. Kita pada waktu itu sedang melakukan hal seperti biasa saja, beres-beres sambil membersihkan kapal King Bajo. Tapi sepertinya perompak yang semalam itu datang lagi untuk ya membuat keonaran di kapal kita, sehingga mereka membakar dan sampai ada yang menyerang dengan panah segala rupa gitu. Wah, tidak mungkin mereka mau merompak ataupun merampok karena tidak ada barang yang diambil. Mereka hanya ingin membakar kapal kita saja sepertinya. Ya, memang seperti itu sepertinya. Yang jelas kalau korban sepertinya yang saya tahu mah nggak ada, karena semuanya bisa menyelamatkan diri, bisa berenang dan lain sebagainya. Bahkan kita pun tidak sampai bertemu ataupun berhadapan dengan mereka. Jadi pada intinya kita hanya menyelamatkan diri saja dari api yang membakar kapal kita itu. Cuman kapalnya gak bisa diselamatkan itu. Sepertinya mereka menggunakan minyak. Sampai-sampai sangat cepat itu api membakar kapal kita. Waduh, benar-benar ini mah ada yang sengaja mau membakar kapal kita. Kenapa tidak malam hari ya? Gak tahu, Bajo. Ya, sepertinya mereka tahu kalau banyak anak buah kapal yang lagi berdarat, terutama Ki Banyumiru. Jadi seolah-olah kekuatan di kapal kita sedang lengah dan berkurang. Jadi mereka ya agak-agak leluasa untuk membakar kapal kita. Masuk akal juga, masuk akal juga. Memang mereka bisa dibilang cukup cerdik juga. Kita sedang lengah di siang hari, mereka menyerang. Aduh, tapi ada berapa sebelumnya di kapal? Yang saya tahu sekitar ada 20 orangan lah. Karena ada kalian kan bersama King Guru ke darat dengan 2 sampan, sekitar ada 10 orang atau 12 orang lah. Dan sampan itu kembali lagi membawa rombongan Kang kedua. Ya sekitar itu juga. Kalau di kita ada 40 orang, ada 22 perahu, ya sekitar 15 atau 20 orang lah. Kenapa kamu tidak cek ada berapa? Gak tahu nih. Kalau si Jati suka, dia tahu tidak ya? Jati bagaimana? Apakah kamu tahu berapa orang kira-kira awak kapal yang tadi sebelum kebakaran? Kalau saya mah tadi yang tahu ini sekitar 20-an. 20 pas lah. Soalnya sisanya lagi ke darat. Saya juga bertemu beberapa rekan di ruang makan. Tadi pas makan siang kita makan bersama. Kamu juga tahu kan tadi Curutu. Iya benar. Nah setelah itu kita sedang beres-beres. Ada yang cuci piring, ada yang cuci baju, ada yang ya kegiatan biasa di kapal. Ada yang membersihkan kapal juga. Tahu-tahu beberapa orang yang berada di sisi geledah kapal itu ada yang bilang ada penyusup. Kemudian panah api datang. Kemudian ya selanjutnya kapal kita terbakar gitu. Wah, benar-benar ini ada yang memang ingin mencelakai kita. Tapi mereka tidak mampu kalau untuk mencelakai sampai korban jiwa. Jadi mereka hanya cukup membakar saja kapal kita. Tujuan utama mereka adalah mencegah kita melanjutkan perjalanan ini. Bagaimana Jaladri? Apa yang harus kita lakukan? Saya juga nggak tahu Kang. Bingung kalau gitu mah. Iya ya. Ya udah kalau gitu kita kumpulkan saja rekan-rekan sambil menunggu. Pasti Ki Banyubiru pun bisa tahu apa yang terjadi dengan kapal dan terjadi dengan kita semua yang ada di sini. Ya, kita mah tunggu dulu aja ya. Kita setuju lah. Kita mau berkumpul di mana ini? Kita sewa aja lah warung ataupun penginapan. Ada harta yang bisa diselamatkan? Kalau saya mah tadi sempat mengambil beberapa uang ataupun benda berharga.
tapi gak tahu jatuh, gak tahu tetap ada. Yang jelaskan tadi saya masuk ke dalam air dan berenang gitu. Ya periksa dulu atuh, ada gak di kantong kamu? Oh iya periksa dulu aja ya. Ini. Oh iya ini nih, ada kantong uang, jadi kita bisa nyewa lah tempat untuk kita beristirahat malam ini. Nah begitu. Ya udah kalau gitu mah kita cari warung ataupun tempat penginapan. Kang, ada gak? Udah. Ada warung yang kira-kira bisa disewa ini ataupun tempat penginapan untuk sekedar kita menginap? Ada. Sebelah sini aja. Sebenarnya tempat ini juga bisa, tapi kalau memang agak kecil di sebelah situ ada tuh. Oh ya udah Kang, kita kesana aja. Oh, bisa mengantar? Oh boleh. Ayo kita antar. Kemudian Ki Bajo yang merasa dia sebagai sesepuh orang kepercayaan dari Ki Banyu Biru memeriksa rekan-rekannya yang sebelumnya ditinggalkan di kapal. Benar saja jumlahnya ada 21 orang, ditambah Ki Bajo dan Jaladi menjadi 23 orang rekan yang bisa berkumpul. Sedangkan rekan-rekan yang lain yang pada awalnya ikut ke daratan untuk melakukan kegiatan ataupun misi ataupun maksud untuk mencari kebutuhan, belum jelas apakah mereka mengetahui kejadian kapal terbakar dan apakah mereka sudah menyadari bahwa mereka sedang berkumpul di suatu warung tersebut. Menjelang malam sekitar waktu maghrib lebih, 15 orang yang lain setelah itu berkumpul di penginapan tersebut. Kisaran ada 37 orang berada di penginapan tersebut. Namun Ki Banyu Biru dan 2 orang yang lain belum terlihat berkumpul. Mereka kemudian berkata, apa yang terjadi dengan kapal? Orang-orang yang menjadi korban di kapal kemudian menceritakan apa yang terjadi. Yang lainnya ramai dan ribuh bergemuruh, saling bertanya, saling mengajukan pendapat kenapa ini semua terjadi. Sampai menjelang tengah malam, ketiga orang termasuk Ki Banyu Biru belum juga terlihat. Sedangkan bangkai kapal yang sudah hangus terbakar kemudian perlahan-lahan tenggelam karena mungkin terjadi kebocoran sampai-sampai kapal tersebut tidak bisa diselamatkan. Sampai menjelang pagi pun mereka belum bertemu dengan Ki Banyu Biru dan juga 2 orang yang lain yang mungkin ikut bersama Ki Banyu Biru. Jadi kira-kira kamu tahu Ki Banyu Biru pergi sama siapa? Kalau saya mah tuh tidak tahu, kan saya mah berada nunggu di kapal. Mungkin si Borontos tahu karena dia keluar tadi bareng sama sampannya Ki Banyu Biru. Oh ya juga ya. Borontos, kamu tahu Ki Guru dengan siapa perginya? Waduh, saya juga kurang jelas, tadi memang perginya bersama-sama. Saya juga ikut tadi. Jadi kita 5 orang. Ki Guru dan juga teman yang lain. Tapi saya mah pergi ke pasar mau cari baju, dan juga teman saya yang lain mah katanya mau cari papan-papan untuk sebagai persiapan kalau ada yang nyerang. Saya mau nyari layar gitu ke toko kain gitu, karena semalam itu ada waktu diserang kain layar kan putus. Nah kalau gak salah Ki
guru mah perginya sama si Bodas dan si Hejo. Oh, si Bodas jeung si Hejo emang dia mah orang yang suka menemani Ki Guru. Tapi kemana mereka tahu? Kamu tahu mereka pergi kemana? Saya juga kurang jelas juga. Yang saya lihat mah mereka menuju ke arah jalan ke tengah pulau ataupun ke tengah kota. Sepertinya ke arah selatan itu. Oh, ke arah selatan ya? Iya, saya kurang. Ya kan, Merontos? Kamu tahu gak? Iya ke arah selatan kalau gak salah mah. Setelah mendapatkan informasi dari rekan-rekannya, kemudian Ki Bajo menemui Jaladri yang sedang menunggu mencari informasi kepada rekan-rekan yang lain di kamar yang lainnya. Sebab mereka banyak, sekitar ada 3 kamar yang disewa oleh Ki Bajo untuk menampung mereka menginap di penginapan tersebut. Sebenarnya itu sangat terlalu sesak, namun karena memang mendesak dalam keadaan darurat, kamar yang kecil diisi oleh hampir 10 orang lebih tidak menjadi masalah. Yang penting mereka pada saat ini bisa berteduh dan juga nyaman beristirahat. Di siang harinya, setelah yang pemilik penginapan memberikan makanan yang kemudian dibayar oleh Ki Bajo, kemudian mereka berkumpul dan bermusyawarah. Ini rekan-rekan, mau tidak mau Ki Guru harus segera mengetahui apa yang terjadi dengan kita ini. Kalau kita di kapal tidak perlu banyak biaya, tidak perlu menyewa tempat, kita pun bisa mengefektifkan pengeluaran, ataupun bisa juga kita menjual barang dagangan. Kalau lama juga Ki Guru pergi, kita bisa bertahan lah lama lah, sebulan juga bisa. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, mengandalkan uang yang kita miliki, itu akan sulit sekali. Paling 1 minggu kita harus nyewa di sini. Walaupun kata si abang warung gak perlu nyewa, katanya itu memberikan pertolongan, tapi kita gak enak juga kalau setiap hari dikasih makan ini. Mau tidak mau kita harus membayarnya ataupun kita beli. Kalau pengen lebih irit gitu. Jadi kita harus menentukan rencana mencari Ki Guru. Bagaimana kawan-kawan? Kalau menurut saya mah memang seperti itu. Saya setuju sekali Ki Bajo. Seseorang mengiyakan rencana Ki Bajo. Ya sudah, kalau begitu sama Jaladri akan pergi menyusuri tempat arah Ki Guru pergi. Yang lain juga boleh ikut. Tapi saya sarankan tidak ke arah sini saja. Mungkin juga dapat informasi ke daerah-daerah yang lain. Tapi jangan semuanya. Sebagian-sebagian saja. Karena tetap ada yang berada di sekitar sini. Kalau Ki Guru datang, jadi ada yang tahu dan bisa menjelaskan kemana kita pergi. Kita jadi 10 orang sajalah untuk cari Ki Guru berada. Yang lainnya tetap tinggal di sini. Bagaimana? Setuju semuanya? Ya kalau saya mah setuju saja. Tapi yang ada tinggal di sini mau ngapain? Gini, yang berada di sini kalau bisa cari pakulian, buru-buru ataupun ya tetap usaha lah gitu. Jadi kalau kita minimal jangan mengandalkan si bapak tukang ini yang penginapan, jangan sampai dia nggak dibayar, makanannya juga kita habiskan, apa kita bisa membantu apa sajalah kerja. Kalau begitu mas saya setuju sekali. Bagaimana kawan-kawan, semuanya setuju? Setuju. Ayo. Ya sudah, kalau begitu, kalau semuanya setuju, saya nanti setelah agak siang sekitar tengah hari akan pergi
untuk menyusuri jalan yang diarah oleh Ki Guru dengan Jaladri. Yang lainnya boleh kemana saja. Dan sisanya, selain 10 orang itu, kalian tentukan saja. Kalian juga sudah pada dewasa dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Sudah paham? Paham saya, saya juga paham. Sudah paham, saya paham. Setelah menentukan rencana, kemudian mereka sepakat sebagian orang mencari Ki Baju Biru dan sebagiannya lagi tetap menunggu sambil tidak terlalu merepotkan di penginapan tersebut. Waktunya para pendengar sudah habis. Semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komennya di Antosku Kang Nagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.